Ada satu saja orang meninggal di lapangan, di stadion. Hanya keributan supporter. Saya kan berhenti ngurus bola. Saya pikir, wah ini lagi di bench mungkin klub murah kali ini harganya. Madura jarang, hampir dikata tidak pernah gagal memilih pemain asing. Kecuali striker, wakil player bagus-bagus yang ditawarkan. Saya tidak begitu kenal yang namanya Peter. Saya bilang udahlah bismillah, kita pakai dia. Dan murah. Dia setiap minggu seperti bermain Piala Champion. Dia bayangkan dia ke Banjarmasin, dia kalau nggak salah ke Serui waktu itu. Greg itu menyampaikan, saya bagaimana kalau saya pindah ke Madura, kan saya juga harus memikirkan Persija. Sebelum kita masih main di semifinal gitu, pengumuman Rivera itu udah keluar gitu. Gosipnya di mana-mana ya Pak? Waduh. Bahkan Madura yang lebih dominan di Bandung. Iya, itu. begitu Jajak keluar sudah selesai saya bilang ini pertandingan. Kalah Anda jangan ngomong protes, ini mafia, nggak usah. Kalah ya kalah. Rasanya lolos degradasi seperti juara Liga 1. Madura United ini membuktikan bahwa Liga 1 ini menjadi liga yang salah satu paling sulit di dunia karena setelah kemarin sempat runner up, kemarin struggle nih di dasar klasemen. Untuk itu sudah bersama saya ada Presiden Klub Madura United, ada Pak Ahsanul Kossasih. Pak Akyu, terima kasih banyak mampir hujan-hujan ini ke Liputan On Sport. Iya, Glenn. Thank you, Glenn. Thank you ya Pak. Thank you. Pak, sebelum saya mau ngomongin inilah, kita nostalgia dengan Madura. Tapi saya mau tahu dulu Pak, cerita awal bisa menjadi Presiden Klub Madura United, bisa punya klub bola di Indonesia. Iya. Itu gimana ceritanya Pak? Cerita ini agak panjang, tapi sebenarnya sepak bola Madura itu didirikan bukan seperti, saya yakin ya, bukan seperti bagaimana daerah-daerah lain mendirikan klub bola. Madura ini butuh glue waktu itu, saya berpikir, butuh lem perekat antara semua kabupaten yang ada di Madura. Lem perekat ini saya betul-betul mencari bagaimana caranya agar antara barat dan timur ya, menjadi satu kesatuan anak mudanya. Karena kalau kita bicara orang Madura, ya orang Madura itu kan sifatnya dia quote and quote egoismenya agak tinggi. Ya. Egoisme orang Madura itu agak tinggi. Dan di mana-mana selalu unggul dia. Mau dia merantau ke Kalimantan, dia unggul. Ke Jakarta, dia unggul. Semua seperti itu. Tapi tidak ada lem perekat di antara mereka. Bagaimana orang Madura yang ada di Kalimantan, orang Madura yang ada di Jakarta, atau di antara Madura sendiri itu nggak punya. Lem perekat pemersatu mereka itu apa? Nah, sebagai wakil rakyat Madura waktu itu saya di DPR, saya merasa berkewajiban untuk mencari ini bagaimana caranya agar anak-anak muda di Madura itu bersatu, ya, bersatu di antara mereka sehingga nanti gampang mereka untuk memiliki bergen yang kuat dengan teman-temannya yang ada di daerah lain. Punya identitas. Betul, karena Madura ini selalu kalau orang Madura berbicara dengan orang di luar Madura, posisinya sudah dianggap kalah 1-0. Kita sendiri sudah merasa minder. Kenapa kayak gitu? Karena orang Madura dicap oleh hampir semua orang-orang luar Madura bahwa orang Madura tertinggal, bahwa orang Madura bodoh, orang Madura tidak sejahtera. Jadi yang seperti ini harus dirubah citranya, bahwa di Madura itu tidak seperti itu. Agar orang luar benar-benar mengenal orang Madura seutuhnya. Bagaimana orang bisa datang ke Madura, bagaimana orang Madura bisa juga melihat dunia luar, satu-satunya alat untuk itu hanya sepak bola. Saya merintis waktu itu klub milik Pamekasan, saya bukan pemilik di Persepam, saya hanya mengelola. Jadi saya kelola dari mulai Liga Divisi 1, bahkan Divisi 2 naik ke Divisi 1, naik ke Divisi Utama, kemudian naik ke Liga Super. ISL waktu itu? ISL waktu itu, sampai di situ. Menggelogarlah sepak bola di Madura. Tidak ada yang berantem kan di Madura. Lihat supporternya, kami mendapat supporter terbaik musim lalu. Artinya sekalipun kita kalah 4-0, 3-0, 2-0, orang Madura tidak ada marah. Karena selama bertahun-tahun saya mengajarkan mereka bagaimana menerima kekalahan dan mensyukuri kemenangan. Itu saya ajarkan lewat sepak bola. Bahwa kalah dalam sebuah kompetisi itu hal biasa. Dulu pada saat awal-awal mereka waktu masih BlackBerry ya, BlackBerry saya penuh kalau misalnya Madura kalah.
yang suruh buanglah, suruh sudahlah berhenti, nggak usah bola, memalukan orang Madura, karena mereka belum paham bahwa dalam sebuah pertandingan itu hanya ada 3, ada kalah, ada menang, ada seri. Bahkan di Madura ini kan kalau kalah dianggap aib, Glenn. Oh iya. Ini orang Madura kan begitu, berbeda dianggap musuh, kalah dianggap aib. Ini bahaya. Jadi itu tantangannya itu berat banget ya luar biasa. Jadi saya hadapi bahwa saya bawa pemain itu ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung saya main. Saya bawa pemain, bahkan saya bawa ke pondok sepak bola pakai sarung dengan santri di situ. Bagaimana itu hanya mensosialisasikan sepak bola kepada mereka. Ada 1 saja orang meninggal di lapangan, di stadion, hanya keributan supporter. Saya kan berhenti ngurus bola. Itu ancaman saya kepada mereka. 1 saja orang meninggal di stadion gara-gara kalian ribut dengan klub lawan, saya akan berhenti ngurus bola. Sampai hari ini, mulai dari Madura ada sampai saat ini tidak pernah ada keributan di Madura. Kalah, menang sudah dianggap biasa. Artinya tujuan awal yang tadi saya tanyakan itu berhasil dengan adanya. Betul, hanya tujuannya itu bukan mencari prestasi dan menang. Awalnya bukan itu, kemudian juara begitu, enggak. Awalnya itu adalah mensejajarkan anak-anak Madura, rakyat Madura dengan daerah lain. Dengan adanya klub sepak bola, kita sudah sejajar dengan Persija. Bahkan kita bisa ngalahkan Persija, ngalahkan Persib. Artinya kebanggaan kita sejajar di situ. Ada betul-betul ikon yang sama. Kalau dulu kita nggak punya apa-apa, kita hanya mendukung Persebaya. Mereka datang mendukung Persebaya, yang notabene ya berbeda. Jawa Timur ya, tapi secara culture, secara daerah kita berbeda dengan mereka, berbeda. Tapi itu tetap kita hormati karena itu adalah bagian dari proses mendewasakan supporter kita. Ya, setuju. Jadi supporter kita itu juga banyak pendukung-pendukung Persebaya. Saya pun juga sama, dulu bonek gitu. Karena kecintaan saya terhadap sepak bola. Tapi lama-lama kan mereka harus punya sendiri identitas itu. Bahwa loreng merah putih gitu ya. Loreng baju Pak Sakera itulah identitas Madura. Dan saya tidak akan pernah hilangkan identitas itu. Dulu loreng ini sulit dicari, baju loreng ini. Karena udah mau hanya kerapan sapi pun tidak pakai baju loreng. Sekarang kembali lagi muncul itu. Mudah didapat, di mana-mana sudah mulai muncul. Identitas seperti ini yang saya angkat. Disadari atau tidak, itu sudah mulai kelihatan sekarang. Baik, tapi menarik ketika Bapak tadi mengatakan Bapak dulu bonek, terus pernah Persipam ya? Persepam kan di Pamekasan. Iya. Madura Dan juga. akhirnya Madura United. Ini kenapa Pak? Maksudnya apa yang membuat Bapak akhirnya membeli waktu itu saham Pelita Bandung Raya? Ada hal menarik memang. Pada saat itu pemerintah Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, meminta klub ini dikembalikan kepada mereka. Ke pemerintah? Iya, jadi saya tidak, karena mungkin ada orang lain yang akan melola, saya nggak tahu. Mereka hanya minta kembalikanlah Pak Hasanul. Ya sudah, saya kembalikan kepada mereka. Seluruhnya saya kembalikan. Artinya saya tidak lagi ngurus klub itu. Tapi saya ini kan kalau nggak ngurus bola ini stres, Glenn. Selama tahun 2015 begitu Indonesia di bench, saya nggak ngurus bola ya, nggak punya mainan gitu saya. Kesenangan saya kan di situ. Saya pikir wah ini lagi di bench mungkin klub murah kali ini harganya, kan gitu ya. Akhirnya saya diskusi dengan pemilik PBR gitu ya. Saya nggak sudah sebut namanya, ya tercapailah sebuah kesepakatan. Karena waktu itu memang tidak ada kompetisi, sehingga klub ini tidak mahal saya beli. Berapa sih Pak? Bahkan bisa dicicil lewat subsidi PSSI pada saat Torabika Championship itu kan ada turnamen, ya ada turnamen, tapi turnamen ini tidak terdaftar di FIFA, kan ini turnamen, karena waktu itu kita masih di bench kan 2016. Ya itulah subsidi itu saya buat nyicil pelan-pelan. Kalau boleh tahu berapa Pak beli saham waktu itu? Nggak mahal yang pasti. Nggak mahal? Sangat tidak mahal. Tapi kenapa maksudnya PBR? Karena memang waktu itu PBR-nya kalau nggak salah ada masalah finansial juga atau ada hal yang lain. Kenapa memilih PBR? Karena waktu itu saya kenal dengan yang punya itu aja.
Oke. Nah, Kedekatan itu yang membuat. kedekatan itu, dan dia juga bantu saya bilang daripada nggak dipakai klub lu, sinilah gue gedein kan gitu. Udahlah. Akhirnya sangat murah. Sangat murah. Sangat murah. Berarti itu investasi yang cuan ya sekarang. Ya, ya, sangat murah. Pak Q, tapi tadi artinya sudah membeli saham, dikembalikan ke Madura ya, dan Bapak tadi sudah menceritakan panjang soal bagaimana tujuan tadi, visi misi dan juga tujuan sosial yang ada di sana Pak. Tapi membangun basis supporter Pak, Ya. menyatukan itu, mendukung Madura, itu sulit nggak sih Pak? Hal pertama setelah saya memindahkan klub ini, yang saya lakukan adalah mengunjungi basis-basis supporter, yang kebetulan basis supporter Persebaya yang ada di Madura. Ya Kacong, ada Tretan, ada Pecot, ada Trunojoyo, bahkan ke pelosok-pelosok saya kumpul dengan mereka. Saya kumpulkan, ya fans, kayak istilahkan dulu fans meeting biar keren lah. Walaupun bahasa Madura ya pertemuan supporter gitulah, tapi istinya fans meeting. Masih ada foto-fotonya dengan mereka. Saya jelaskan bagaimana, kenapa saya harus membawa sepak bola ke Madura. Ya saya jelaskan tadi, bagaimana menghilangkan cita-cita saya hanya mensejajarkan anak-anak muda Madura itu dengan kawan-kawannya di daerah lain. Jadi selama ini kan tidak sejajar, mereka minder. Saya pun waktu sekolah di Madura terus pindah ke Jakarta, masih banyak zaman saya waktu itu orang yang malu untuk menyebutkan orang Madura. Malu. Pasti ngakunya, oh saya orang Jawa Timur. Gitu. Dia tidak ngaku orang Madura. Gitu. Tapi lama-lama, ini kan tidak boleh seperti ini. Madura adalah sebuah kebanggaan. Bawa pemain ke kecamatan. Lapangannya tanah. Ya, tanah rumput mungkin seperempatnya ya. Gawangnya juga dari bambu. Pemain asing saya bawa. Main di sana. Saya perkenalkan mereka. Tapi artinya fanatisme dan kesukaan terhadap sepak bola itu sudah ada ya Pak? Luar biasa. Ya, mereka suka sepak bola, tapi kan tidak punya. Tidak punya wadah untuk menyalurkan itu. Kemana? Ke Persebaya. Nggak mungkin terus-terusan seperti itu. Paling hanya di Bangkalan yang bisa ke Persebaya. Bagaimana yang di Sumeneb? Bagaimana yang di Pamekasan? Harus ada. Itulah glue. Lem perekat sebuah persatuan agar Madura ini betul-betul suatu saat benar-benar mereka cinta dan bangga dengan tulus terhadap apa yang mereka punya. Saya orang bola, bayangkan saya lebih dari separuh hidup saya ngurusin bola. 2001 saya pengurus PSSI sampai 2011. Kalau bicara lagi lebih lama lagi, 2005 saya udah ketua umum Persija Selatan, PSJS. Kemudian 2011 saya mundur dari pengurusan karena ribut. Ya, ribut waktu itu. Ada 2 liga lah. Ada Liga Super, ada apa. Saya orang yang tidak suka terhadap keributan. Jadi saya mundur, tidak berpihak kepada dua-duanya, saya di luar. Kemudian saya ngurus klub Persepam itu. Sampai hari ini. Artinya sudah 26 tahun. Saya 11 tahun jadi ngurusin federasi. Ya. 16 tahun saya ngurusin klub. Rasanya sih saya tahu betul bagaimana. Lebih susah mana Pak? Klub atau federasi diurus? Lebih susah ngurus federasi, tapi kalau lebih enak memang ngurus klub sih. Karena mungkin tanah kelahiran juga. Iya, saya ada sesuatu di situ yang saya dapat gitu ya. Ada sesuatu yang saya dapat. Termasuk dengan pelatih gitu ya. Termasuk dengan pemain. Saya dekat sekali dengan pemain. Boleh Anda tanya kepada pemain. Mulai dari pemain tahun 2010 sampai kadang masih silaturahim ke tempat saya, lebaran datang gitu ya. Padahal itu pemain udah 16 tahun yang lalu gitu. Tapi saya dekat dengan mereka. Bahkan ya saya tidak bisa sebut kalau mereka ada yang melahirkan, walaupun tidak ada, bukan pemain saya, ada istrinya melahirkan juga saya masih sumbang, dia kabarin, harus selamat, kirim macam-macam lah. Kita saling berkomunikasi dan saya dekat dengan pemain. Dan tidak ada pemain yang datang kemudian pergi marah kepada Madura. Rasanya sih saya nggak ada. Yang pergi dari Madura dengan marah gitu. Rasanya sih enggak. Mereka datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Kita baik-baik. Yang memisahkan kita itu bukan karena like and dislike, tapi adalah sebuah profesionalisme yang harus
kita hadapi bersama-sama. Mereka paham. Karena ini sempat disampaikan oleh Greg Nokolo di salah satu podcast, saya sempat nonton, dan Greg itu mengatakan salah satu klub yang sangat menghormati pemain itu adalah Madura United. Dia sangat respect terhadap itu. Ya. Ada hubungan kedekatan itu dengan Greg? Greg adalah pemain yang sama dengan pemain yang lain, tapi Greg ini kan memang spesial karena istrinya seorang model terkenal, dan Greg ini juga dihormati oleh banyak pemain. Greg ini dikenal dan dihormati oleh banyak pemain, sehingga menurut saya apa yang disampaikan Greg ya itu luar dari hati dia. Greg sering datang ke rumah waktu masih jadi pemain saya, dia datang ke rumah, kita ngopi bareng, ngobrol. Jadi apa yang saya alami ke Greg, hey Greg, hari ini gajimu bulan ini telat 2 hari ya, karena sponsor liga telat. Gitu. Jadi saya sampaikan di pemain itu kalau udah waktunya gajian, tapi karena dari liga subsidi liga belum cair, saya sampaikan kepada mereka. Ingat, subsidi belum cair hari ini, tapi begitu subsidi cair langsung. Bahkan saya kadang-kadang kita pinjam dulu untuk batasin jangan sampai lewat dari tanggal 10 setiap bulannya. Itu yang saya usahakan karena komitmen. Pemain ini juga harus dihargai. Dan saya merasa tidak pernah terlambat even sehari di atas tanggal 10 menggaji pemain itu. Karena apapun saya lakukan agar kita sama-sama menghargai kontrak. Itulah pemain saya yang seperti itu. Dan mereka juga kepada klub juga total kan, mereka juga latihan nggak mudah ya, dan mereka juga punya kewajiban lain, misalnya mungkin ada cicilan rumah, ada cicilan mobil, jadi kita bikin sebuah hal yang sama-sama menghormati kontrak lah. Jadi apa yang disampaikan Greg ya itulah yang memang terjadi, dan saya memang menjaga itu, terutama pemain sekelas Greg ya, karena waktu itu gimana ceritanya itu Pak, narik dari Persija itu? Ya, saya butuh sayap untuk penopang Peter Odemwingie. Ya, sebenarnya Greg duluan yang datang di Madura, baru Peter gabungan. Kenapa saya pilih Peter waktu itu, ada Sissoko, ada apa, kan waktu itu marquee player ya. Marquee player bagus-bagus yang ditawarkan. Saya tidak begitu kenal yang namanya Peter. Tapi yang saya hanya bisa lihat di videonya gitu ya. Saya bilang udahlah bismillah, kita pakai, dan murah, lebih murah dari yang lain gitu. Itu tuh artinya memang ditawarkan agen Pak, atau Pak Q yang mencari marquee player ini saat itu? Ada beberapa yang menawarkan kepada saya, ya kan. Dan ada juga teman saya yang di kedutaan besar di London, itu saya punya teman juga merekomend, itu bagus pemain itu, pemain dari apa dia sampaikan kepada kita, ya sudah. Udah kita pilih, bismillah kita pilih dia lah. Itu murah. Peter ini murah, dan saya tanya ke Peter, Peter, kamu kenapa main? Saya waktunya berlibur, saya ingin berlibur sambil bekerja, dia bilang. Sehingga dia itu lepas mainnya kan, karena dia tidak ada beban. Tapi ya 2 musim di kita, musim terakhir dia tidak lagi mau melanjutkan karena waktu itu dia kena kartu merah, bengkak kakinya. Tahun Bayangkara itu ya kalau salah ya? Saya nggak mau nyebut klubnya ya. Karena viral itu video di mana-mana. Waduh, dia emosi betul. Memang waktu itu Bayangkara ini kan mau juara ya. Kalau menang lawan Madura dia harus juara. Jadi totalitas tuh. Di tribun VIP, kita kan tuan rumah ya. Di tribun VIP itu supporter Bayangkara semua sudah. Jadi saya sebagai tuan rumah pun ngalah akhirnya ke tempat lain. Tapi ya itu akhirnya memang mereka menang ya. Menang di situ, yang Peter marah kepada klub ya, kepada kita lah. Mungkin marah kepada dirinya sendiri sebenarnya. Akhirnya dia pamit untuk pulang. Apa yang disampaikan Pak? Maksudnya peristiwa itu kan kartu merah, dia marah. Apa kesan dia Pak? Maksudnya apakah membahayakan karir atau? Jangan, udah di situ. Biar saya yang tahu, karena dia ngomong berdua sama saya. Oke, berarti ada komunikasi. Saya maklumi itu. Saya merasa bahwa oke, Anda habis, stop lah. Saya penasaran, tapi ini off record aja Pak ya, habis tapping ya, saya nanya. Iya. Pak, tapi saya mau balik dulu sedikit soal awal-awal pembentukan tim Pak. Tadi kan Bapak sudah memindahkan ke Madura, lalu saya juga tadi kita cerita Pak Q sendiri memilih pemainnya sendiri Pak. Itu awal-awal membentuknya itu
siapa aja Pak pemain yang diincar? Saya sebenarnya pengen koreksi memilih pemainnya sendiri. Saya selalu berdiskusi. Maksud saya begini, saya menentukan pemain itu dengan logika saya yang memang apa yang saya punya. Jadi kalau dibilang by book misalnya, dogmatis gitu, oke. Atau pelajaran yang saya dapat dari pengalaman yang saya miliki, saya mempercayai bahwa membuat satu squad, menyusun squad itu, saya harus tetapkan dulu pemain tengahnya. Itu yang selalu saya lakukan. Kenapa itu penting? Ya karena ini rohnya di sini. Begitu saya tetapkan pemain nomor 8, nomor 10, nomor 6. Itu dulu. Begitu ini kita sudah pakem, baru saya cari kira-kira sayap siapa, striker siapa, atau sayap kiri siapa yang kira-kira bisa menerima bola dari nomor 8 kita, nomor 10 kita, dan dari nomor 6 kita. Jadi mereka ini pelayan. Yang nomor 6 melayani ke depan, melayani ke belakang. Yang nomor 8 box to box. Ya. Yang nomor 10 itu through pass, long pass, umpan-umpan ajaib. Ini harus punya. Sekelas Iran Junior, sekelas Zahrahan. Keranggar. Ya, sekelas Bruno Matos dulu pernah di Madura ya. Nah ini harus punya orang-orang yang seperti ini. Di awal Nomor itu siapa 10. Pak? Tiga Tiga ini yang saya punya dulu walaupun di tahun 2017 ya kan ada Zahrahan, ada Zulfiandi, ada Asep Berlian. Sufyan itu waktu itu lagi timnasnya Indonesia Free. Iya, Zahrahan, Zulfiandi, Asep di belakangnya. Nah kemudian baru saya cari siapa ini yang kira-kira bola-bola Zahrahan itu bolanya seperti apa? Bola daerah kah? Atau kan itu yang harus dipelajari. Bola-bola Zahrahan itu bola-bola yang disukai oleh Alfat Fatir. Bagaimana seorang Alfat Fatir menerima umpan Zahrahan dan dia kemudian jadi timnas. Alfat Fatir timnas dari Madura. Umpan-umpan dari Zahrahan dan Zulfiandi. Begitu. Termasuk juga bagaimana ada Jaja Hugo Gomez dengan Rivera, di belakangnya ada Jacob Mahler. Itu dulu, baru saya pilih Malik. Oke. Bagaimana Malik timnas Malik dari Madura loh. Iya betul. Umpan-umpan Jaja itu umpan-umpan yang disukai Malik. Bukan umpannya Rivera sebenarnya. Makanya ya maaf ya mungkin Malik di Persebaya tidak sedahsyat apa yang dialami di Madura. Karena umpan-umpan ajaib Jaja itu dari Jaja kepada Malik kan luar biasa. Termasuk juga adalah peran Rivera. Kemudian Malik timnas. Asep dipanggil timnas. Artinya memang template itu yang Bapak lakukan musim ke musim ya ketika membeli dan menjual pemain. Saya mencari pemain yang sesuai dengan orang tengah yang sudah saya putuskan. Saya diskusi dengan pelatih. Ini tengahnya ini kamu setuju apa tidak? Dia tetap ada diskusi itu Iya, apa iya. ya? Setengah ini. Oke, Iran Anda mau perpanjang apa tidak? Alasannya ini, misalnya Coach Vera nih kemarin kan saya putuskan dulu, diskusi sama dia dulu. Karim Pelik Anda perpanjang, ya Pak, karena begini-begini. Enggak, Anda bebas. Bebas. Termasuk juga Jordi. Ini Jordi dipinginin banyak klub ini, saya bilang. Klub banyak betul yang bahkan luar biasa lah yang cari Jordi. Kan Jordi Werman itu ya? Iya, menit 90 dia masih bisa sprint. Umur 24 tahun, umur 24 tahun. Ini keturunan Belanda itu kan Pak? Iya. Jadi saya diskusi sama dia, oke kalau udah begini, Anda harus pilih sayapnya. Udah pasti kita punya Lulinha satu misalnya, oke. Kenapa saya pilih Lulinha? Karena dia bisa nomor 7, walaupun nomor punggungnya 11 ya, dia nomor 7 dan nomor 10. Dan dia bisa second striker. Fleksibel. Jordi bisa nomor 8 dan dia bisa nomor 6. Ya. Tapi kalau nomor 10 tidak bisa diotak-atik. Nomor 2 hanya pilihannya, nomor 10 atau second striker. Iran hanya itu tempatnya. Makanya Iran itu harus dicari tandem penggantinya kalau suatu saat dia kecapean. Karena nggak bisa cross dia kan.
Dia harus ada, saya masih punya Taufani misalnya, saya masih punya yang lain lah untuk ke arah itu. Itu yang harus saya minta coach saya. Anda perbaiki Taufani, itu tugas Anda. Bikin dia sebagai bisa. Ternyata Pak bisa ini Taufani, oke kita perpanjang kontraknya dia. Perpanjang Pak, perpanjang Taufani. Kan gitu, jadi berdebat gitu. Sekarang yang paling sulit kita kan nyari striker. Striker itu, Mas Glenn, ini buat supporter ini ya. Biar kita ini, ya, Madura ini selalu gagal mendapatkan supporter yang lebih dari 2 musim. Pasti 1 musim ganti, bahkan setengah musim ganti. Karena Madura jarang, hampir dikata tidak pernah gagal memilih pemain asing, kecuali striker. Ya, jadi striker ini kita tiap musim ganti loh. Tiap musim, mulai dari Pablo Rodriguez ya, sampai ada Dalberto, ada Junior Brandao yang kemarin ganti. Kita bahkan setengah musim ganti. Karena begini sebenarnya saya melihat, mungkin di kepala kita ya, kita selalu membandingkannya dengan Peter Odemwingie mungkin ya. Kita selalu melihat bagaimana Peter Odemwingie dia cari bola, dia bawa, dia tekuk, dia syuting gitu, selalu gol. Atau ternyata kalau saya lihat, ternyata kita yang terlalu banyak menuntut bahwa seorang supporter itu, seorang striker itu mestinya adalah satu-satunya pemain yang tidak butuh adaptasi. Jadi begitu main dia langsung harus nyetak gol. Itu maunya kita kan itu. Kalau yang lain kan tidak dituntut itu. Salah, misalnya gelandang bertahan salah ya kita masih bisa maklumi. Tapi begitu striker salah. kelihatan Tidak banget salahnya. memanfaatkan, kelihatan banget salahnya. Kelihatan banget salahnya. Mudah-mudahan tahun ini saya tidak salah memilih. Itu aja. Ada nama-nama nggak Pak yang udah mulai diincar? Ada. Jadi ya ada 1 striker yang masih saya incer gitu ya. Di Liga 1? Ya pokoknya striker lah ya. Pato bukan Pak? Bukan, pokoknya striker lah. Striker yang saya incer dan mudah-mudahan ini saya tidak salah pilih kali ini. Pak, tapi penasaran karena ini juga banyak ditanyakan oleh penonton di Putaran Sport Pak soal negosiasi pemain. Selama ini Bapak dari 2016, 2017 lah di Madura negosiasi dengan pemain Pak, ada yang paling berkesan nggak Pak? Atau cerita yang paling alot gitu negosiasi dengan pemainnya? Banyak sih sebenarnya. Yang paling alot ya dengan Greg itu. Dengan Greg? Dengan Greg. Apa Pak? Karena dia minta? Karena Enggak, Greg minta? bukan Karena minta. Karena Greg ini kan unik ya. Dicintai juga di Persija. Greg itu menyampaikan saya bagaimana kalau saya pindah ke Madura, kan saya juga harus memikirkan Persija. Ya Greg, saya juga akan sampaikanlah ke Pak Ferry, saya bilang itu. Iyalah, jadi dia punya sopan santun juga. Saya ngomong ke Pak Ferry, saya pamit lah Greg. Kamu ya biar kamu nggak disalahin lah bahwa kamu di Madura. Tapi mengenai harga ya saya tidak mau sebutkan, tapi yang pasti seni dalam hal dengan pemain asing itu macam-macam. Ya dengan Jajak juga. Saya tidak menyalahkan ya. Jajak kemudian pindah gitu kan. Rivera pindah karena memang itu kan bagaimanapun kesalahan kita ya. Walaupun dia sudah deal dengan kita, tapi kan kita tidak, waktu itu kan dengan musibah yang saya alami tidak bisa berkomunikasi langsung saya dengan mereka. Ya wajar saja lah. Sehingga ya udah kita ikhlaskan dan mereka ternyata bagus kan, di Dewa juga bagus, attitude mereka bagus-bagus. Saya melihat di Madura itu saya melihat pemain asing oke lah ya. nggak ada aneh-aneh apa ya? Nggak aneh-aneh. Di Madura juga kan nggak ada tempat aneh-aneh, walaupun dia mungkin ke Surabaya. Ya. Tapi sikapnya di luar lapangan, diskusi dengan saya. Kalau diskusi saya dengan pemain kan saya kadang-kadang duduk di rumput sama mereka, ngobrol dengan mereka di lobi hotel berdua gitu ya. Saya dekat lah dengan mereka. Saya hatinya yang saya pegang mereka gitu, bahwa Anda bermain untuk Anda. Dan kedua Anda bermain untuk Madura. Yang ketiga Anda bermain untuk saya gitu. Iya dong, saya harus sampaikan begitu juga. Jadi tolong bantu. Jadi kalau Anda mau bantu Madura, mau bantu saya, mau bantu diri Anda dulu. Silakan. Jadi pendekatan personal itu ya Pak? Betul. Karena ini adalah panggung buat kamu. Kamu murah sekarang di Madura. Karena biasanya musim pertama kan murah. Jajak itu musim pertama kan sangat murah. Naiknya berapa kali Pak kalau ngomong? 4. Dan mungkin 5 ya. Yang saya dengar sih lebih dari 4. Dengan apa yang ada di Madura. Terima pertama ya, tahun 2020 dia di Madura.
Murah. Tapi saya bilang oke, itu lihat, itu kan panggungmu, hargamu naik. Ya sudah silakan. Dan Madura ya bersyukur kamu pernah ada di sini dan sekarang kamu main di tempat lain, kamu bagus. Makanya pada saat Jajak main di Madura walaupun bajunya sudah dengan Dewa, komunikasi bagus. Jajak juga. Tidak ada yang supporter juga respect kepada mereka. Pernah ada yang dibajak nggak Pak? Maksudnya dibayar transfer, ditebus transfer oleh klub lain? Ada. Siapa Pak kalau boleh tahu? Nggak usah, nanti nggak usah. Tapi yang pasti mereka ini kayak Rivera murah juga di Madura. Karena itulah pemain Meksiko pertama. Betul. Awalnya saya tidak yakin, dia datang ke rumah saya kan, datang ke rumah saya. Saya bilang ini kakinya kecil ya, betisnya kecil, pendek gitu. Apa iya ini bisa main di nomor 10? Saya butuh orang nomor 10. Liga 1 pula. Liga 1 kan. Kemudian uji coba dengan Persik. Saya lihat ada satu umpan yang menurut saya itu umpan ajaib. Umpan terupas lewat kaki lawan, pemain belakang, Bayu Gatra lari kemudian ngegolin. Saya bilang, wah ini hebat ini pemain. Coba pelan pertandingan berikutnya, setiap pertandingan selalu naik. Kemudian dia nyetak 8 gol sebagai orang nomor 10, luar biasa. Dan attitude-nya pun bagus. Dia tidak aneh, makanannya juga tidak sulit. Ngobrolnya juga mereka oke lah. Tapi kemudian naik kan dia silakan. Artinya secara rezekinya dia nambah, kan pasti naik dia pindah kepada klub lain. Nggak mungkin sama dengan apa yang saya kasih. Ya sudah, kita juga tidak mampu waktu itu memberikan senilai apa yang ditawarkan klub lain. Akhirnya pindah. Dan rata-rata memang kami ingin pemain itu pada saat di Madura maksimal. Artinya saya selalu menerapkan kepada pemain saya, hei Anda bermain dengan hati, bermainlah dengan hati, kemudian bermainlah dengan hati yang senang. Saya ingin pemain itu bermain dengan hati senang. Artinya kalau dia bermain dengan hati yang senang, dia lepas mainnya. Dia nggak punya beban apapun, mikir senang, dia senyum. Saya bilang main itu begitu. Serius tapi Anda senyum main. Hatimu harus senang karena disitulah Anda bisa menikmati pertandingan, disitulah Anda bisa main maksimal. Tapi kalau Anda main dengan emosi, rasa yang paling khawatir adalah bermain dengan takut kalah dan takut salah. Itu yang bahaya buat pemain. Saya sampaikan kepada mereka, hei Anda bermain jangan takut kalah. Kalah itu biasa. Jangan juga takut salah, karena begitu Anda takut salah, biasanya memang salah. Jadi kalau lakukan passing, lakukan dribbling, mau tackling, mau apapun namanya, kalau takut salah, jadi ragu kan. Kepercayaan diri itu yang penting ya Pak? Itu saya bilang, bermainlah dengan hati senang, dan jangan, Anda tidak akan saya marahin kalau Anda main jelek. Enggak mungkin seorang pemain itu bermain bagus selama 90 menit di 34 pertandingan. Nggak mungkin. Ada kalanya dia bermain jelek. Dia tidak maksimal. Kan memang begitu sifat pemain. Tapi kita lihat dia punya effort nggak untuk memperbaiki. Makanya 3 filosofi sepak bola Madura saya tekankan kepada mereka. Apa 3 filosofi itu? Kalau kehilangan, rebut. Ya. Kalau kehilangan, Anda rebut. Itu yang harus. Kalau ketinggalan, Anda kejar. Kalau Anda jatuh, segera bangun. Mas Glenn pernah lihat pemain Madura guling-guling, walaupun unggul? No, Pak. Fair aja namanya. Kalau memang sakit ya sakit lah ya. Bukan berarti sakit kemudian dipaksa berdiri. Sakit. Tapi kalau sakit, berlagak-lagak sakit, kemudian ditandu, pada saat ditandu dia duduk, pada saat sampai luar lapangan dia loncat main lagi, itu kan menyakitkan lawan gitu. Janganlah. Banyak kan pemain-pemain kita itu berlagak sakit, kemudian ditandu, tapi ditandunya sambil duduk dia. Kemudian sebelum keluar lapangan ditandu, dia udah lompat. Menyakitkan terhadap lawan yang ketinggalan ya. Itu nggak boleh lah. Artinya ada cara kita untuk respect kepada sesama pemain. Pak Gio, kalau tadi saya tanya kan, pertanyaan saya siapa yang paling alot? Tadi dijawab Greg Nokolo Pak. Kalau yang
transfer paling unik atau yang permintaannya aneh-aneh gitu Pak? Ada nggak Pak? Karena kan saya pernah nanya ini ke Persib Pak dan mengatakan Essien tuh pernah minta ini, minta motor Harley di Bandung. Itu kan lucu Pak. Di Ada Madura nggak di nggak ada, Madura? Nggak ada. nggak ada. Normal semua ya, apartemen, mobil. Kita kan juga sudah punya 12 mobil hasil nyicil, ya kita punya 8 apartemen hasil dari nyicil. Waktu Itu semua. Peter minta Enggak, fasilitas apa? enggak. Apartemen apa yang kita kasih? Bayangkan. Apartemen apa yang kita kasih, yang ada dia di situ. Sama mobil, mobilnya juga bukan mobil mewah kan. Kalau nggak salah Innova ya. Standar lah Pak Apa ya? R3 waktu itu. Ya Maksudnya untuk pemain sepak bola kan iya, itu. cukup lah itu. Enggak ada aneh. Dan apa yang membuat waktu itu dia pengen bergabung Pak Madura gitu? Ya saya berceritalah kepada dia. Cukup lama diskusi dengan dia. Kebetulan di kafe di FX ini. Waktu saya launching Peter itu kan sekaligus launching Chelsea, jersey di kafe FX di sini di Jakarta. Saya ngobrol dengan dia. Ya, dia tahu sepak bola Madura, sepak bola Indonesia, dan dia mencoba Google Madura, ditawarin untuk di Madura, dan jersinya hampir sama waktu itu dengan klubnya dia, dia Brighton ya kalau nggak salah. Stoke ya. Stoke City kan merah putih juga. Yeah. Tapi begini ya, dia pilih itulah ya. Karena ada kesamaan jersey gitu. Ya apakah itu kan hanya joke aja lah. Itu hanya joke aja. Tapi artinya secara negosiasi nggak alot. Nggak ada. Saya tidak merasa ada permintaan aneh-aneh ya pemain, nggak. Standar aja, mobil, apartemen udah. Di luar yang kejadian yang Bayangkara tadi Pak, kesan apa sih Pak yang disampaikan ke Bapak? Kalau boleh tahu. Apa itu? Kesan terhadap sepak bola Indonesia Pak dari Peter. Apa kesan dia setelah bermain di Indonesia? Di luar yang kejadian itu. Kalau di luar itu, dia setiap minggu seperti bermain Piala Champion. Karena Eropa jauh terbang. Okay. Jadi seperti main Piala Eropa. Jadi dia merasa bahwa wah luar biasa luasnya Indonesia ini. Dia bayangkan dia ke Banjarmasin, dia kalau nggak salah ke Serui waktu itu, ada Serui kan. Yeah. Bayangin itu. Dari Biak masih terbang pakai ke Serui. Luar biasa itu, dan dia mau itu. Itu pengalaman baru ya Pak? Pengalaman. Tapi secara permainan di dalam lapangan Pak, apa yang membuat Peter waktu itu bisa nyetel? Kenapa dia bisa menjadi marquee player, saya katakan terbaik di Indonesia saat itu? Iya, karena dia bermainnya itu main lepas terus, dia tidak punya beban apapun. Dan kebetulan supporting di belakangnya ada Den, ya. Di belakang dia ada Den Milovanovic waktu itu kita punya kan. Di kirinya ada Greg. Itu dan waktu itu kita masih punya striker itu Beto. Gonzales. Strikernya dia sama Peter Odemwingie. Jadi dan teman-temannya itu dia nyetel. Dia tiap hari main golf. Tiap hari dia main golf dan dia menikmati dan nemenin golf ya Greg itu. Oh berdua itu? Iya berdua itu dan dia bilang saya berlibur. Dia tidak ada beban dan kita juga tidak membebani apapun. Dia diskusi apa segala macam sama dia enak sekali. Tidak ada minta aneh-aneh. Dia datang pertandingan latihan juga on schedule. Nggak pernah dia latihan telat gitu terus nggak latihan nggak. Jadi walaupun vibes liburan tapi profesionalnya tetap ya Pak? Ada. Dia latihan jam 4 kurang 5 dia sudah ada di lapangan. Nah itulah yang dicontoh oleh pemain kita saat itu. Coba saya bilang lihat. Harganya pemain ini tidak sedahsyat. Bahkan ada pemain yang melebihi dia loh harganya. Pemain kita ya. Tapi bener ya Pak itu ya? Maksudnya pemain lokal tuh kadang-kadang harganya lebih mahal itu betul? Ya, kadang-kadang gini, pemain kita itu terlalu tinggi menilai dirinya. Dia atau agen? Nggak tahu agen, nggak tahu dianya. Dia terkadang terlalu tinggi menilai dirinya. Artinya, ya mereka juga harus begini. Gaji 50 juta, itu skala-skala kepala divisi di sebuah perusahaan. Ya, mungkin sudah wakil direktur ada mungkin GM mungkin ya senilai itu. Apalagi gaji 100 juta. Dan pemain lokal itu banyak yang gajinya 100 juta sebulan. Dan itu sekelas GM. Maksud saya mereka harus bisa
mengeluarkan sebuah produk dari dirinya senilai gaji yang dia nikmati. Kan itu sebenarnya, itu baru equal. Ini kan bisnis. Tapi kalau salahnya juga klub kan. Klub lain itu ingin mendapatkan itu dengan menawarkan gaji yang berlebih kepada seorang itu, kepada satu pemain, sehingga pemain itu dengan mudah kan pindah. Nah terasanya sekarang Jadi marketnya tidak terkontrol nggak terkontrol. secara keuangan ya. Dan mestinya begini, kalau seorang pemain itu mau pindah, dia harus pikir dua hal. Siapa pesaingnya, siapa pelayannya. Dia harus mikirin itu. Pesaing siapa di situ di posisinya. Yang kedua, siapa yang melayani dia. Kalau dia seorang sayap, nomor 8-nya siapa? Cocok nggak dengan gaya dia? Kan dia harus pikir, jangan langsung tahu pindah, saya pokoknya pindah dengan gaji yang besar, tapi umpan-umpan dari nomor 8 dan nomor 10 nggak sesuai dengan dia punya. Hilang dia. Coba Anda lihat, berapa pemain yang keluar akhirnya dari Madura. Karena dia tidak memikirkan itu, saya sampaikan kepada dia. Kamu harus pikirin dua hal. Pesaingmu siapa di posisi itu, di klub yang akan kamu datangi ini. Yang kedua, pelayanmu siapa. Kalau pelayanmu menurut kamu cocok dia, tipenya sesuai, bola-bolanya dia sesuai dengan bola kesukaanmu, ambil. Karena itu akan memperbagus karirmu nanti. Itulah yang harus dipertimbangkan. Jangan hanya, akhirnya apa, mereka pindah pada saat itu jadi cadangan mati, karena tidak sesuai kan. Bukan pelatihnya tidak memilih dia terus benci sama dia, bukan. Karena bola-bola yang diharapkan, yang terbiasa dia terima adalah bukan bola-bolanya pelayan. Pelayannya kan kalau dia seorang sayap, dia harus perhatikan back, full backnya nomor 8, nomor 10. Kalau dia seorang striker, dia harus lihat siapa nomor 10 saya. Karena bola saya dari dia. Kan itu, kalau dia hanya pindah begitu saja. Nah, pemain sepak bola kita itu, dasar pindahnya itu memang masih rupiah. Duit. Padahal dia umurnya masih muda. Kalau dia umur 31, silakan. Ada menawarkan pindah dengan harga lebih tinggi, silakan. Karena 4 tahun lagi habis karir dia kan. Tapi karena masih umur 22, masih di bawah 25. Sayang, dia akan lebih bagus bahkan bisa main di luar nanti. Suatu saat kita berharap begitu. Stages klub itu naikin kan, saya pasti naikin. Minimal 30%. Bahkan kalau bagus sekali ada yang saya naikin 100%, tapi nggak mau juga. Nggak mau juga karena merasa yang ada yang lebih mahal, tapi begitu pindah, bola-bola yang dia terima di posisinya tidak sama dengan apa yang dia terima di Madura. Selesai lah itu karir. Karena nomor 8, nomor 10-nya beda. Yeah. Tapi apakah itu yang membuat komposisi itu yang membuat akhirnya musim 2023-2024 ini menjadi musim terbaik Madura, Pak? Atau ada kekuatan lain? 2024 itu adalah hasil produk dari 2020. Oh, ada investasi di situ. Itu kan ada proses di situ. Jajak di situ. Di 2023 itu hanya Rivera yang saya tambah. Yang lain kan sama. Jakob di situ. Fahrudin di situ. Fahrudin di situ. Semua di situ sama. 3 musim si Malik di situ. Jadi persis seperti Persib sebenarnya kan. Persib investasinya di 2020-2021 dia. Sampai puncaknya di kemarin. Bahkan berikutnya juara, dia tidak rubah komposisi pemain di berikutnya, tetap dia juara. Karena memang itulah yang dilakukan oleh Persib waktu itu. Nah Madura juga sama. Tapi pada saat 2003-2004, ya itulah ada permasalahan sehingga kita juga tidak bisa melakukan itu. Akhirnya tapi sebelum kesana Pak, apakah dengan pelatih Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan panjang lebar soal bagaimana memilih pemain dan lain. Tapi bagaimana dengan pelatih Pak? Waktu itu kan Mauricio Sousa yang akhirnya membawa Madura ini ke Champions Series Pak. Dan itu kan pelatih asal Brasil, belum pernah berkarir di Indonesia. Menemukannya itu gimana Pak? Ini pelatih bagus Pak. Saya memang mempelajari dia gitu dan ada menawarkan kepada saya, lama saya memutuskannya gitu. Tapi di beberapa pelatihan saya lihat sebelumnya dan dia memang pelatih bagus. Dia tidak banyak bicara dia. Artinya tidak banyak mengeluh. Ya. Dia apa yang dia punya, apa yang Madura punya, itulah dimaksimalkan oleh dia. Dan
Saya minta kepada asisten pelatih yang dari Madura agar serap ilmunya orang ini. Ini luar biasa saya bilang, Anda serap ilmunya. Bagaimana dia taktik, teknik, bagaimana dia melatih tendangan pojok dan tendangan bebas bisa sehari penuh. Sehari penuh? Sehari penuh, pagi, sore. Coba lihat bola mati kita di 2003-2004, zaman Mario Sosa. Luar biasa. Kekuatan itu ya? Posisi pemain ditaruh sama dia, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Gagal, ulang lagi. Terus begitu. Bola mati. Itu bola mati ya Pak ya? Bola mati sehari penuh dia. Kemudian bagaimana attackingnya? Dia kasih tahu, dia hentikan pemain ini. Kasih tahu pemain itu. Permainan dia dihentikan setengah jalan, kemudian dia kasih tahu, larimu ke sini. Apa yang terjadi waktu itu? Saya puas. Tapi dia ada sebuah, kan kita tidak menyangka ada Final Four. Ya memang diputus, tapi kita juga nggak nyangka bakal selama itu kan. Maksudnya nggak nyangka lolos? Ya pertama nggak nyangka lolos juga. Ternyata luar biasa kan. Kemudian pada saat Final Four, dia sudah janji sama keluarganya. Bukan karena ada masalah nggak, dia pamit betul, tidak bisa, saya udah janji. Karena memang udah kompetisi mestinya udah selesai. Betul. Borneo kalau mau itu udah juara sebenarnya kan. jadi memang kan pertandingan 34 pemain, 34 pertandingan kita kontrak dia kan itu. Yeah. Sudah selesai, tapi ya ada Final Four, ya sudah. Rohnya waktu itu memang tidak saya akui ya, bukan karena saya, tapi beban pemain pada saat itu kan saya tidak ada waktu itu ya. Banyaklah kehilangan. Di mana Rivera juga sudah digoda oleh klub lain, udah diumumkan bahwa dia akan keluar. Jadi bagi banyak hal lah, Rivera juga tekanannya gitu. Karena sebelum kita masih main di semifinal gitu, pengumuman Rivera itu udah keluar gitu. Gosipnya di mana-mana ya Pak? Waduh, termasuk juga si Jaja gitu. Ya sudahlah. Jadi secara psikis memang waktu itu kondisi tim sendiri menghadapi semifinal melawan Borneo waktu itu juga sebetulnya terganggu meskipun juga bermain sangat baik. Semifinal tidak. Semifinal mereka masih main lepas ya. Pada saat final mereka sudah merasa udah ini udah cukup, sudah maksimal kita. Melihat posisi mereka sendiri sudah merasa bersyukur di situ. Yang kedua, Persib pada saat itu sedang bagus-bagusnya ya. Walaupun kita tidak kalah lawan Persib ya. Karena di babak pertama, saya ingat banget di babak pertama first leg itu bahkan Madura yang lebih dominan di Bandung. Iya, itu. Begitu Jaja keluar sudah selesai saya bilang ini pertandingan. Jaja cedera ya. Menit baru babak pertama 40-an ya, kalau salah menit 40-an. Sudah benar 3 gol masuk. Ya Persib memang bagus waktu itu. Dan apakah betul Pak waktu itu ada gosip juga waktu leg kedua Jaja cedera itu sampai dipaksakan bermain di leg kedua? Saya paksakan, Jaja tolong kamu main. Minimal penuhilah harapan supporter, jangan sampai berharap begini loh. Saya juga akan harus jaga perasaan Persib ini. Madura tidak udah cerah, nanti seolah-olah kita sama Persib maaf ya dibayar atau kan nggak bagus juga itu. Jadi saya tidak mau mencederai hebatnya Persib karena betul-betul Persib sedang tidak bisa dilawan pada saat itu. Ya sudah, tapi kamu tetap main, saya bilang itu. Kalah tidak apa-apa, main aja. Tapi nilai itu yang Bapak tadi jelaskan, pakai hati, main betul, habis-habisan main itu. saja, kalah saya bilang. Kita kan juga tidak merasa sangat kecewa kalah lawan Persib. Kalah lawan Persib ini bagi saya sudah memang dia juara. Ya. Artinya kita respect lah kepada dia, memang dia lebih baik pada saat itu. Ya sudah, enggak, bonus tetap kita kasih. Walaupun kalah ya, bonus tetap kita kasih. Dan terhadap hal-hal seperti ini saya ajarkan kepada mereka ya, bahwa Tuhan itu tidak setiap saat memenuhi keinginan kita. Tapi apa yang kita nikmati sekarang inilah pemberian, udah nikmati saja apa yang ada ini. Saya bilang udah, nggak usah kecewa. Pak, dan supporter nggak marah. Tapi saya penasaran, tadi Bapak sempat mengatakan sebelum final itu kan Rivera digoda, Jaja digoda. Sebetulnya ada usaha nggak sih dari manajemen untuk menahan mereka, atau apakah karena memang
biasa lah kalau misalkan klub udah sampai final apalagi juara itu kan nilai kontrak kan pasti akan melambung tinggi kan. Iya. Itu seputar uang atau memang ada faktor lain, Pak? Saya tidak bisa komunikasi dengan mereka. Itu. Itu aja. Saya nggak bisa komunikasi dengan mereka. Itu yang sedih saya di situ, nggak bisa komunikasi dengan Kleberson, nggak bisa komunikasi dengan Jaja, nggak bisa komunikasi dengan Rivera, termasuk dengan Malik. Saya nggak bisa komunikasi. Ada penyesalan, Pak? Siapa pemain yang Bapak pengen banget bertahan tapi akhirnya Empat-empatnya waktu itu. empat-empatnya? Saya ingin mereka. Dan mereka udah komit untuk bertahan pada saat. Tapi ya tidak bisa ya. Karena ya saya nggak bisa komunikasi dengan mereka. Mereka juga bingung, saya komunikasi bagaimana ini. Kan saya decision akhir saya harus ambil. Tapi tidak ada yang saya sesali. Ini adalah bagian dari sepak bola yang saya hadapi beginilah gitu. Oke, Pak Gio, dan menarik Pak, setelah tadi kita udah cerita panjang masuk ke final, tadi Bapak juga bahkan tidak menduga Pak. Musim selanjutnya di dasar klasemen Pak, sampai pertengahan musim Itu. ke-1. Minggu ke-25 kita masih di dasar klasemen. Luar biasa. Jadi begini, kita memang terlambat mencari pemain. Kembali lagi saya tidak bisa berkomunikasi. Karena peran itu yang biasanya Bapak lakukan. Kan biasanya saya lakukan itu. Kayak seperti sekarang ini, saya lakukan itu. Dan waktu itu, akhirnya kita, apa yang ada, kita ambil dan saya nggak tega juga melihat anak saya ya, dan manajer itu ya. Pada saat itu menghadapi hal yang seperti itu, ya akhirnya ya sudah dengan pemain itu coba kita bagaimana caranya dan main di AFC Pak. Itu dia. Main di AFC. Main di AFC juga. Tapi Tuhan memang baik ke kita ya. Baik, saya melihat Tuhan baik ke kita. Di AFC kita semifinal Pak, dengan kondisi seperti itu loh. Apa yang beda Pak? Apa yang membedakan? Semangat. Saya waktu itu kan sudah di luar. Dengan AFC saya sudah di luar. Saya bilang, ayo, ini harapanmu. Ini secara finansial, kalau kamu masuk, ini punyamu. Klub ngambil sedikit. Saking saya ingin mereka bangga ya. Artinya, ayo, karena hanya semangat yang bisa menyatukan mereka. Bayangkan, Kerry Pelik baru datang. Waktu itu kita tidak memiliki gelandang bertahan. Kita punya Jordi, kita punya Iran. Tapi nomor 6 kita nggak punya. Jebol terus di posisi itu. Nyetak gol bisa, tapi kebobolan juga banyak. Nah, begitu Kerim Pelik datang, 3 serangkai ini bisa. Yang kebobolan mulai tertahan, keseimbangan terjadi di tengah. Lulinha, dilala Kerim Pelik kena kartu merah 4 kali nggak bisa main lagi kan. Itu lagi ujian bagi saya itu. Saya bilang waduh, bayangkan harus dikurangi Pak. Ternyata tidak ada Kerim Pelik pun penggantinya lumayan. Kita tetap 3 kali menang, 1 kali kalah. Nah itu pemain terlambat kita waktu itu akhirnya ya di Piala. Sebenarnya kita kalahkan Zaireng di Indonesian Group. Tapi begitu dia merubah 11 pemain asingnya. Kan beda sekali tuh yang main di Gresik dengan yang main waktu itu kita main di Mongol ya. Iya. Berbeda sekali. Kita berpikir kan sama. Ternyata di Kamboja sudah selesai kompetisinya. Sehingga dia kontrak itu hanya untuk sampai liga selesai. Enggak hanya untuk FC doang. Hanya FC aja. 11 pemain dia ganti. Sedangkan Madura lagi struggle berjuang di Liga 1. Kita nggak boleh ganti pemain. Pemain apa adanya. Plus Lulinnya cedera. Bayangkan itu. Jadi kita 5 pemain asing, dia 11. Kecuali kiper 10 dan itu baru semua. Pemain asing yang bermain Pak, di luar semangat itu ya yang dimiliki Madura di Asia. Kalau menurut Bapak secara permainan Pak, apa yang membedakan ketika menghadapi tim Liga 1 dan juga tim yang bermain di level Asia? Jarang terjadi free kick. Pelanggaran.
Itulah bedanya di permainan di Asia. Bola hidupnya itu lebih panjang. Bola hidup lebih banyak, itu yang lebih menarik. Karena pemain jarang jatuh, walaupun jatuh, wasit jarang free kick. Beda dengan kita, pemain berlaga jatuh, selain itu wasit juga mudah meniupkan peluit. Walaupun itu jatuh dengan cara tricky pemainnya. Tapi kalau di Asia, nggak ada itu. Saya sampaikan kepada pemain, hey, kalau tidak benar-benar jatuh, Anda jangan jatuh. Karena begitu tidak di free kick, Anda udah kehilangan 3 langkah, 4 langkah. Dengan pemain lawan, bola udah di bawah dia. Tapi kalau Anda berusaha, walaupun kerebut bola, posisi Anda masih berdiri. Untuk ngejar masih bisa. Tapi begitu posisi Anda jatuh, bola di bawah mereka, Anda perlu waktu untuk bangkit dan ngejar. Ini kan dasar, artinya logis banget gitu. Nggak usah pelatih top yang bicara begini. Saya pakai logika aja. Anda jatuh, butuh waktu. Ya, kalau memang nggak benar-benar jatuh, jangan jatuh. Karena wasit itu memang wasit Asia atau di luar lah ya. Dia betul-betul selektif mana yang harus di free kick. Kalau bola lagi hidup, dia belaga jatuh, dia nggak free kick. Wasit itu tahu. Kalau tackling ya dari belakang itu pasti tetap free kick. Tapi kadang-kadang hanya di pepet begini kan belaga jatuh. Baru yang begini belaga jatuh. Itu kan yang bahaya. Bola gampang dibawa. Dan kalau banyak priwet juga secara kualitas pertandingannya juga kurang menarik ya Pak ya? Itu pelajaran terbaik di Asia. Di AFC kita. Tapi ini nggak Pak, menyangka nggak? Tadi Bapak mengatakan tidak menyangka bisa masuk semifinal Championship Series. Di AFC menyangka nggak Pak? Bakal bisa sampai semifinal? Saya waktu itu kalau mereka tidak merombak pemain, saya katakan kita masuk final. Kita kan terkaget-kaget dia merubah pemainnya, seluruhnya dia rubah pemain. Seluruhnya dia rubah pemain. Berbeda sekali dengan apa yang kita hadapi di Mongol. Artinya faktor lawan itu yang... Iya, sementara kan kita nggak boleh merubah. Liga 1 masih berjalan, mereka bisa merubah karena liganya sudah selesai. Liga mereka sudah selesai. Kita seandainya liga kita juga udah selesai, saya kan pinjem pemain-pemain teman-teman di Liga 1, ayo. Nah ini kan antar negara jadinya, bukan hanya klub Madura. Iya betul. Nggak boleh dah. Jadi ya sudah, pemain seadanya yang ada di liga, dia sementara merubah total. Dia udah tahu juga siapa bakal pemain kita kan, nggak mungkin ganti karena liga masih jalan. Dia rombak semuanya. Tapi di sini kita masih seri 3-3. Iya, 3-3. Di sana kita yang 3-0 ya? 3-0. Pak, tapi saya masih penasaran soal yang Liga 1 tadi. Tadi ini Madura ini menjadi satu-satunya tim yang berada di dasar klasemen hingga pertengahan musim, tapi akhirnya berhasil lolos Pak. Titik baliknya di mana kalau menurut Pak Akyu? Minggu ke-26. Saat minggu lawan? ke-25, ke-26. Sebenarnya minggu ke-20 ya, lawan Persita. Di sini. Lawan Persita, kemudian udah mulai itu. Kita ada dari sisa waktu itu begini. 12, kita nilainya 12, sementara sudah 20 minggu. Nilai kita 12, poin kita 12, udah minggu ke-20. Dari maksimal berarti 20 kali 3 ya? Ya, 60 kalau ada 14 pertandingan sisa kan, saya targetkan mereka, kalian harus dapat 36 poin. Berarti kurang 24. Saya petakan dengan mereka. Lawan ini kalian harus menang. Lawan ini kalian harus menang. Lawan ini nggak apa-apa kalah. Di sini. Kalau Anda begitu kalah yang mestinya menang, Anda harus cari gantinya. Nah, strateginya pelatih coba lihat satu-satu. Ini posisi home atau away. Kita lihat. Nah, pada saat itu ini kartu kuningnya berapa mereka. Saya detailkan mereka satu-satu pelatih itu. Coba lawan kita nanti sudah punya berapa kartu kuning. Lihatin. Pertandingan terakhir dia kena kuning apa tidak? Main nggak lawan kita? Kalau main lawan kita, siapa yang akan kita turunkan? Kan begitu. Detail. Nyari 24 poin dari 14 pertandingan. Ya, berarti kan harus 8 kali menang. Atau 6 kali menang, 4 kali seri. 6 kali 3, 18, atau sisanya seri. Iya. Dah, skenario kan bisa ya, bisa. Ya waktu itu nggak ada yang bilang nggak bisa kan, pasti harus bisa semua, bisa. Tapi kalau kalian begini, ini bonus kalian, kan gitu, harus gitu. Berapa bonusnya? Dapat segini adalah
Dapat segini, bonusnya segini. Dapat segini, ini ya. Sudah, kalian paham ini. Ingat, kalian main untuk kalian, bukan untuk Madura. Kalian main bagus, harga kalian akan naik. Dan setelah itu Anda main untuk kepentingan Madura. Baru mereka, wah semangat, luar biasa. Setiap pertandingan, kalaupun kalah, keringatnya habis. Benar-benar mati-matian di jalan. Tapi ternyata bisa menang. Kalah lagi, terus beranjak. Dari ranking dari 12 poin, naik posisi terakhir kita sudah 33. Kurang 1 poin lagi, lawan Bali, karena target waktu itu lawan Semen Padang kita minimal seri, ternyata kan menit terakhir kita kebobolan. Ya sudah, saya tidak pernah kepada pemain, kalah Anda jangan ngomong protes, ini mafia, nggak usah. Kalah is kalah. Anda ucapin selamat, salamin kepada mereka. Kalau away, gentle harus seperti itu. Kalau emang pemain tuan rumah bagus, Anda salamin. Nggak usah banyak bicara. Pulang dengan kepala tegak, perbaiki, nanti home kita menangkan. Lawan Semen Padang, kita menit ke-92 kebobolan lewat tendangan bebas yang menurut saya itu memang tidak itu memang gol lah, nggak bisa, memang gol Tuhan lah, memang gol yang memang haknya Semen Padang lah, memang Dewi Fortunanya Semen Padang lah, lewat beberapa kepala gitu, tapi terus masuk ke gawang, sudah tendangan bebas. Oke, nah, ternyata meleset, berarti harus lawan Bali menang, harus menang lawan Bali. Begitu 36, melihat lawan juga ternyata Barito kalah lawan PSM, ya sudah di situ selamat kita. Seperti kita juara. Makanya juara dalam perjuangan waktu itu, bukan juara kompetisi, tapi juara dalam perjuangan. Kita sudah berjuang, akhirnya kita merasa ya udah, rasanya lolos degradasi seperti juara Liga 1. Leganya pada saat itu, karena bayangkan 25 minggu kita di dasar klasemen, kalau enggak urutan 18, 17, 18, 17, terus seperti itu, stres juga waktu itu. Saya berusaha untuk mencari jalan. Penyakit terutama itu adalah di gelandang bertahan dan striker. Itu hasil evaluasinya apa ya? Hasil evaluasi, saya coach, ini menurut saya ini coach juga begitu sama, diskusi kan, tambah ini Pak, ya oke. Nah, dan saya bersyukur Kerim Pelik ternyata memenuhi kriteria itu, dan sejak kehadiran dia nilai kebobolan kita drastis berkurang sampai 60%. Karena satu pemain itu. Karena satu pemain, namun bayangkan. Dan itu yang membuat akhirnya Madura bergerak cepat, Pak. Karena kan kalau nggak salah sebelum lawan Sleman atau Bali pun sejumlah pemain sudah dikontrak untuk musim selanjutnya. Ya, kan pelatih saya tidak mau ganti. Artinya kalau pelatih tidak saya ganti, berarti pelatih setuju dengan pemain yang sudah ada, kan gitu ya. Tinggal saya tanya kepada dia, yang Anda tidak masuk dalam skema Anda musim depan siapa? Yang mau Anda pertahankan siapa? Datanglah saya ke Madura, diskusi dengan dia, detail. Kemudian dia sebutkan ini, oke ya, pemain asing begini saya, menurut Anda gimana? Panjang itu diskusinya. Dan saya tidak otoriter dalam hal ini, cuman kalau mahal saya agak otoriter. Saya lihat harganya aja. Saya bilang Anda buat apa pelatih sekelas Anda, saya bilang. Kalau misalnya Anda mencari pemain asing yang sudah seperti ini, justru pemain asing itu Anda datangkan, bagus di Madura, terangkat dia, dicintai klub lain. Silakan, jual, itu lebih bagus. Oke Pak, nah, pertahankan 3 ini. Kerim, Lulina, Kerim, si Jordi sama itu pertahankan dulu. Gimana caranya? Baru Anda tarik sayap. Nah ini mereka mencari pemain belakang yang Pedro, yang kira-kira sama dengan Pedro seperti apa. Rusadi kan sudah mulai matang. Kita punya Nurdiansa juga sudah mulai matang. Tinggal memang pemain muda ini kan kita ya ada taruhannya lah. Kalau kita mainkan syukur-syukur bisa bagus kan gitu. Tapi kita mulai harus turunkan.
karena cost juga kan. Iya. Saat ini saya rasa dengan kondisi ekonomi seperti ini, ya, klub-klub juga sudah mulai berhitung. Ini Nggak akan kan jor-joran lagi. rasanya ya saya adalah mungkin klub yang jor-joran. Tapi kalau menurut saya dengan kondisi seperti ini berat. Pemain juga harus bisa sadar diri juga lah. Ini lihat aja sponsor kan sulit sekarang ini. Nggak seperti dulu tahun 2018, 2017 kita mencari sponsor begitu banyak ya. Tapi begitu musim dengan ekonomi kondisi kayak gini, saya rasa klub mulai realistis dan supporter juga harus bisa realistis. Kita bukan tidak mau tapi carilah pemain yang betul-betul bisa kita kembangkan ke depan seperti apa. Kita cetak pemain, banyak Madura yang menjadikan pemain itu menjadi pemain hebat kan Madura bisa lakukan. Tapi saya juga tidak mau beresiko. Saya tidak mau konyol, kita pemain-pemain juga harus rekrut yang bagus. Tapi pelapisnya juga harus mulai ditingkatkan. Ini kan total berarti udah 13 pemain dilepas Pak. Yang dipertahankan tuh komposisi berapa persen ya kalau sekarang? Sebenarnya kan dari 13 pemain itu memang mayoritas kan yang junior ya. Artinya bukan intinya ya? Bukan inti, tapi yang inti kan hampir semua bertahan. Hampir semua bertahan. Tapi nanti kita cari pelapisnya yang lebih ini, termasuk pemain asing striker, ya. Dan juga 2 pemain asing, kan 86 ya, 6 main. 2 pemain asing ini yang kira-kira bisa melapis nanti kalau dibutuhkan tenaganya. Ini kan bagus ini. Namanya Liga 1 atau pemain baru Pak? Pemain baru. Asing. Pemain baru? Pemain baru. Belum pernah main di Liga 1? Belum pernah di Liga 1. Ini yang 2 ini. Oke, soal kiper Pak, Frigieri juga kan di musim lalu kan pergi nih. Dan juga kalau nggak salah pelatih sini mengatakan akan pakai kiper lokal Pak. Itu full lokal karena memang budget itu yang menjadi masalah atau Enggak. pertimbangan lain? Miswar dilihat dari ketenangan yang dimiliki Miswar itu melebihi hampir serata lah dengan apa yang dimiliki pemain asing. Kiper ini yang dibutuhkan nomor 1 adalah tenang dan fokus. Boleh dia hebat, ya, tapi kalau dia grogi, khawatir, itu pasti nggak akan bisa. Miswar memiliki ketenangan luar biasa. Makanya saya bilang kalau kelas ketenangan dan fokus ya Miswar lah orang. Tinggal masalah refleks, ya kan? Refleks dan baca pertandingan. Miswar itu masih layak lah saya pakai. Dan saya tidak akan pakai pemain asing. Dan Alfredo Vera yang didatangkan ya di musim depan ini ada pertimbangan Pak? Apakah karena memang pengalaman dia di Liga 1 yang sudah panjang? Sebenarnya saya melihat begini. Klub ini ingin menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Alfredo Vera. Karena pelatih ini juga ilmunya bisa dibilang, kalau menurut saya, ilmu pelatih ya itu. Sama lah ya. Cara melatihnya kadang yang berbeda. Tapi ilmunya saya rasa setiap pelatih mau asing mau apa begitu ini tidak bisa, pemainnya ya ini. Kan gitu. Kan tinggal pelatih itu kalau banyak stok pemain pilihan yang ada di bench itu bisa jadi pelatih hebat juga walaupun dia bukan asing kan gitu ya. Tinggal tergantung bagaimana cara membaca pertandingan di babak kedua. Bagi saya melihat pelatih, bagaimana pelatih merespon pertandingan setelah babak pertama selesai, itu cara saya menilai pelatih. Kalau babak pertama kita buta masih dengan apa yang diturunkan. Tapi begitu babak kedua cara main sudah kita baca, terus pelatih ini tidak melakukan langkah apapun, menurut saya itu pelatih kurang pinter baca pertandingan. Merespon apa yang dilakukan tim lawan. Iya, merespon. Itu kuncinya. Iya, jadi pada saat di istirahat, lihatlah pelatih itu pada saat dia di papan tulis, apa dia strateginya. Hei, kamu larinya jangan ke sini, karena ini berbahaya. Kamu jangan maju, jaga ini. Sebaiknya kamu mendingan long pass daripada kamu bawa sendiri. Karena ini berbahaya pemainnya. Kan itu. Baru nanti dia ganti orang-orangnya. Di menit ke-60 biasanya. Nah itulah, saya melihat pelatih. Kalau pelatih merespon pertandingan begitu, saya ajukin jempol, bagus. Makanya, kenapa Vera saya pertahankan? Cara dia merespon pada saat itu. Termasuk apa yang saya
ini pasti melakukan ini. Kan saya nonton di TV juga dengan apa? Oh, pasti dia akan melakukan ini. Benar, yang saya tebak benar. Yang kedua, ada hal yang harus saya lakukan di luar urusan sepak bola. Adalah menghargai jerih payah dia, bagaimana dia bisa meloloskan klub ini dari jurang degradasi gitu ya. Harus ada itu harus ada. Kalau itu pilihan ternyata salah, biarlah saya dihukum dengan cara yang lain oleh Tuhan. Artinya kita bisa ganti kan. Tapi kalau ternyata ini mencari yang dengan cara yang benar, menghargai upaya orang lain dengan apa yang ada dilakukan dan dia tidak pernah mengeluh, dia luar biasa untuk terus berupaya agar klub ini lolos degradasi, saya harus hargai dong dia. Saya harus hargai dia. Lepas dari cara kemudian saya salah melakukan itu, bisa saya rubah. Bisa saya ganti kapanpun, pelatih saya ganti. Tapi menghargai apa yang upaya dia di musim lalu dengan keterbatasan, ya, dia melakukan itu. Dari sekian pertandingan dia banyak menangnya, ya, 8 kali menang, 6 kali seri dan 5 kali kalah. Menurut saya bukan rapor yang jelek. Jadi pertahanan itu di pertahanan itu by data ya, Pak? Apa yang sudah Data dilakukan? saya dan kalau saya hanya emosi, ya kan, dia kan pelatih Liga 2, pelatih ini boleh, tapi pelatih itu bagaimana merespon? Baik lagi ke situ ya kuncinya. Kembali merespon pertandingan. Saya selalu lihat pelatih bagaimana dia merespon pertandingan di strategi dia di babak kedua. Gol kita kan rata-rata setelah babak kedua. Bahkan kita sering berbalik, yang tadinya unggul, yang tadinya ketinggal jadi unggul. Yang begitu-gitu. Dan apa yang disampaikan kepada pemain itu saya simak di ruang ganti. Saya nggak punya komentar apapun. Saya nggak mengatakan dia jelek, dia kurang, nggak. Saya simak, saya dalemin, kemudian saya resapi. Begitu selesai pertandingan, apa yang dia omongkan dan hasil itu sudah kelihatan, kan itu udah fakta. Yeah. Saya sesuaikan, oh ya benar juga dia. Ya karena saya suka bola, jadi bukan hanya urusan menang kalah saya bola itu. Saya bukan urusan harus menang, supporter menuntut menang. Bagi saya bukan urusan menang kalah. Bola itu indah. Seni bagi saya indah, sepak bola itu indah. Nggak tahu, saya mencintai itu seutuhnya, mencintai sepak bola itu utuh. Saya sudah jadi ngurus federasinya, bahkan bayangkan saya ngurus Pengcap, ngurus Pengprov sudah, ngurus PSSI pusat sudah, ngurus klub dari mulai divisi 2, divisi 1, divisi utama, Liga Super, sekarang Liga 1. Saya merasakan semua. Pertandingan dari kampung ke kampung, Persepam dulu. Lalu apa yang belum, Pak? Masih ada ambisi nggak, target gitu? Saya segini aja sudah, ngurus klub aja sudah, menikmati aja. Menikmati aja. Iya. Pertanyaan terakhir, Liga 1 musim depan, Pak. Target Madura United. Saya sampaikan kepada coach, bisa nggak Anda tidak terlempar dulu dari 10 besar, itu aja dulu. Nah, kalau 5 besar bisa dong mestinya. Kalau Bapak bantu, katanya gitu. Ya saya bantu. Saya presiden klub, nggak usah khawatir, saya bantu. Berarti mengembalikan Madura ke habitatnya selama bermusim-musim terakhir ini ya, Pak ya? Betul. Dan kita kan pelajaran betul, merombak tim itu pelajaran yang berharga bagi kita. Tim itu ya harus sustain dan dibentuk. Tapi kalau waktu itu pemain pergi semua ya kita apa boleh dikatakan harus bikin lagi. Ya sudah. Nah sekarang kita bangun tim ini. Kita bangun tim. Terhitung mulai musim kemarin, bukan dari sekarang. Dari musim kemarin. Karena musim kemarin timnya yang kita pakai ada juga yang kita pakai musim sekarang kan. Yeah. Artinya pemain tengahnya 3 sama pemain belakang minimal asingnya kan sama gitu. Tinggal saya nyari striker. Ya kan? Tinggal melengkapi puzzle itu ya, Pak ya? Iya. Nah saya bersyukur punya pemain seperti Lulinya. Ya, pada saat kita lagi susah pun dia tetap setia dengan kita. Dan dia dengan menyemangati tim, makanya kita tetapkan dia sebagai kapten. Nah bersyukur dengan apa yang dia sudah lakukan terhadap Madura itu luar biasa. Nah inilah, karena posisi dia bisa nomor 11, bisa nomor 10, ya, bisa second striker. Dan dia kalau fit,
luar biasa mainnya. Ya, luar biasa Solinya. Jordi, ya. Saya rasa timnas itu Pak Patrick Kluivert itu harus mempertimbangkan ya kalau mau. Dia neneknya orang Semarang, omanya kan orang Semarang, harus dipertimbangkan. Karena kayak kemarin kita bermain dengan tim yang 2 tingkat atau 1 tingkat di atas kita lawan Korea. Lapangan tengah kita nggak kreatif kan. Seorang Joey Pelopesi. Joey Pelopesi butuh tandem itu. Yang kreatif ngangkut bola dari bawah ke tengah. Tidak long pass. Kalau long pass sudah pasti kalah. Kita kemarin itu kan long pass. Nggak bisa. Striker kita nggak selalu kalah. Kalah lompat. Karena posisi dia kan posisi menghadap ke gawang lawan. Sementara back mereka menghadap bola kan. Pasti kalah. Walaupun tinggi apapun kalah. Cara begitu satu-satunya itu harus bawa bola di tengah. Dan pemain tengahnya yang harus kreatif. Dan itu ada di Jordi. Dan itu harus dipertimbangkan menurut saya oleh Patrick Kluivert dalam hal ini. Untuk mempertimbangkan Jordi menjadi tandemnya Joey Pelopesi. Kita nantikan bagaimana. Mudah-mudahan. Apakah akan dipertimbangkan oleh Patrick Kluivert. Dan juga terima kasih Pak sudah berbicara banyak. Ini kita 1 jam lebih. Menarik banget mendengar cerita Madura, tapi kita akan ngobrol lagi di lain kesempatan Pak. Okay. Terima kasih banyak Pak Q sudah bergabung di Lip Utama Sport. Teman-teman kalau ada dari klub mana lagi yang pengen kalian dengar ceritanya bisa tulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa terus support konten Lip Utama Sport, subscribe dan juga like link video ini. Terima kasih. Bye.